Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban Daulah Umayyah di Damaskus, di mana ada beberapa bidang perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Umayyah saat itu. Apa saja? Yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Pada masa ini ada dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua ilmu pengetahuan itu semakin berkembang setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai Spanyol, Afrika Utara, Palestina, Semenanjung Arabia, daerah Rusia, dan kepulauan yang terdapat di Laut Tengah, Siprus, Rhodes, dan sebagian Sisilia. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Di mana untuk ilmu pengetahuan agama ada ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu nahwu. Ini juga nanti yang menjadikan ini ya, khususnya ilmu hadis, karena pas masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu jasanya adalah membukukan hadis. Makanya nanti di sini yang paling paling menonjol lah itu nanti di ilmu hadis. Yang lainnya juga qiraat, juga ilmu qiraat juga, bahkan nanti ini yang terkenal dengan ini qiraah sab'ah, 7 bacaan Al-Quran, terkenal dengan qiraah sab'ah. Kemudian untuk ilmu pengetahuan umum yaitu ada ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sastra, dan ilmu kimia. Untuk tokoh-tokohnya di buku paket sudah ada ya, jadi bisa dibaca. Ini ibu rangkum ya. Jadi untuk ilmu kedokteran tokohnya itu ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Kemudian untuk ilmu sejarah, salah satu tokohnya yang terkenal yaitu Abu Bakar bin Umar, atau yang nama lainnya Ibnu Kityah, dengan karyanya berjudul Tarikh Iqtita Al-Andalus. Ada juga Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya At-Tarikh. Kemudian untuk ilmu bahasa dan sastra tokohnya yaitu ada Abu Amir Abdullah. Untuk ilmu kimia tokohnya ada Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Nah, itu merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Itu baru satu bidang ya. Kemudian untuk bidang selanjutnya yaitu bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Daulah Umayyah sudah membentuk organisasi ketatanegaraan meliputi, jadi ada 5 bidang, ada 5 departemen, ada 5 organisasi, ada 5 nizam yang dibentuk oleh Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu Nizam Asyasi, yang kedua Nizam Al-Idari, yang ketiga Nizam Al-Mali, yang keempat Nizam Al-Harbi, yang kelima Nizam Al-Qodai. Nah, untuk masing-masingnya Ibu jelaskan karena di buku juga kurang ya penjelasannya. Jadi untuk kita bahas satu-satu, Ibu jelaskan satu-satu. Untuk Nizam Asyasi yaitu organisasi politik, meliputi Al-Kitabah atau Sekretaris Negara. Nah, Al-Kitabah sendiri ini dibagi lagi. Ada Kitabur Rosail, Kitabul Khoroj, Kitabul Jundi, dan Kitabul Syurtoh. Kitabur Rosail ini yang bagian surat menyurat. Kemudian Kitabul Khoroj perpajakan, Kitabul Jundi itu ketentaraan, Kitabul Syurtoh itu kepolisian, dan Al-Hijabah. Sebenarnya untuk Al-Hijabah ini masuk Asyasi apa tentara ya. Jadi untuk Al-Hijabah ini tugasnya itu mengawal khalifah. Jadi kalau di Indonesia punya Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Kalau di Daulah Umayyah punya Al-Hijabah,
pengawal khalifah. Jadi dimanapun kemanapun khalifah itu pergi pasti ada al-hijabah yang mengawal gitu. Keren nggak tuh? Kemudian yang kedua yaitu nizam al-idari atau organisasi tata usaha, meliputi ad-dawawin, yaitu kantor pusat yang bertugas mengurus tata usaha negara. Nah, ini juga dibagi lagi nih, ada wawin ini. Ada Diwanul Khoroj, Diwanul Rosail, Diwanul Mustagilat Al-Mutanawiyah, dan Diwanul Khotim. Di buku itu salah ya. Yang benar Diwanul Khotim. Oke. Nah, Diwanul Khoroj tadi sama tentang perpajakan, Diwanul Rosail surat menyurat, Diwanul Mustagilat Al-Mutanawiyah itu tentang pekerjaan umum. Jadi urusan masyarakat lah pokoknya, yang tentang pekerjaan umum masyarakat Daulah Umayyah gitu. Kemudian untuk Diwanul Khotim itu tentang kearsipan. Nah, dewan ini tuh sangat penting karena tugasnya itu mengurus surat-surat dari raja, kemudian menyiarkannya, menstempel, membungkus dengan kain, kemudian dibalut dengan lilin, lalu di atasnya dicap. Nah, itu tugas dari Diwanul Khotim. Kemudian yang ketiga ada Nizam Al-Mali, yaitu organisasi keuangan, meliputi ad-doroib, dan yang kedua masyarif Baitul Mal. Ad-doroib yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara, atau kalau di kita namanya pajak ya. Jadi memang sesuatu yang kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Itu disebut ad-doroib atau pajak kalau di istilah kita. Kemudian yang kedua masyarif Baitul Mal, yaitu saluran uang keluar pada masa Daulah Umayyah, digunakan untuk gaji para pegawai dan tentara serta pengeluaran-pengeluaran yang lain. Jadi uang keluar itu tercatat di masyarif Baitul Mal untuk gaji para pegawai, kemudian para tentara, pengeluaran-pengeluaran yang lain kayak pembangunan, terus pertanian, terus kebutuhan-kebutuhan tentara. Nah, pokoknya yang pengeluaran yang lain lah gitu. Itu nanti di masyarif Baitul Mal. Kemudian yang keempat yaitu ada Nizam Al-Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Sebenarnya di organisasi pertahanan ini hampir sama dengan organisasi pertahanan zaman Khulafaur Rasyidin, masa Umar ya, yang dibentuk oleh Umar. Cuma bedanya pada masa Daulah Umayyah ini lebih disempurnakan. Tuh bahkan kalau bedanya ya, di zaman Khulafaur Rasyidin itu nggak ada pemaksaan. Jadi siapapun yang mau jadi tentara silahkan daftar aja gitu, nggak maksa harus semua gitu. Karena kalau di Daulah Umayyah ini semua wajib ikut, bahkan mereka membuat Nizamut Tajnidil Ijbari, yaitu semacam kayak undang-undang wajib militer, kayak wamil gitu ala-ala Korea, asik. Jadi jadi di mana yang wajib militer ini adalah orang Arab murni, orang Arab asli. Kenapa? Karena politik ketentaraan Daulah Umayyah yaitu politik Arab oriented, di mana anggota tentara haruslah terdiri dari orang-orang Arab atau imam Arab. Jadi memang kalau di Daulah Umayyah ini orang Arab wajib mengikuti wamil gitu, harus mengikuti wajib militer. Karena udah ada undang-undangnya nih, udah dibentuk undang-undangnya gitu. Nah, yang orang Arab gimana? Boleh nggak ikut? Yang wajib itu adalah orang-orang yang Arab gitu. Makanya di mana sebenarnya politik Umayyah itu kan dia menggunakan Arab oriented atau Arab asli, Arab murni, di mana yang menjadi tentara itu orang Arab murni, yang mengisi kepemerintahan orang Arab murni. Jadi nggak hanya tentara saja gitu yang mengisi kepemerintahan, gubernur segala macam, hakim segala macam. Nah itu juga orang Arab gitu. Makanya karena politik yang digunakan politik Arab oriented, di mana yang mengisi,
ya pokoknya yang mengisi kepemerintahan lah gitu, dari segi apapun yang menjabat ke pemerintahan itu adalah orang Arab murni. Kalau yang orang non Arab atau disebut mawali itu tidak diperbolehkan mengisi kepemerintahan gitu. Kemudian nizam terakhir yaitu nizam al-qodai atau organisasi kehakiman, meliputi satu, al-qoda, tugasnya biasanya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Dua, al-hisbah, tugasnya menyelesaikan perkara-perkara umum. Yang ketiga, an-nazar fil mazalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Jadi sebenarnya sama sih untuk al-qodai ini, intinya itu sama tentang hakim. Kalau cuma bedanya di tugasnya. Al-qoda itu hakim yang bertugas untuk perkara-perkara agama, yang menyelesaikan perkara tentang agama. Kalau mungkin di sini di Indonesia mungkin kayak KUA kali ya, kantor urusan agama gitu. Jadi yang menyelesaikan masalah tentang keagamaan itu di al-qoda. Kemudian untuk al-hisbah ini hakim yang menyelesaikan perkara-perkara umum atau soal-soal pidana, kayak misalnya mencuri, membunuh gitu. Nah pokoknya yang perkara-perkara umum lah gitu. Nah itu di al-hisbah. Kemudian yang ketiga, an-nazar fil mazalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Kalau di Indonesia mungkin kayak MA kali ya, Mahkamah Agung. Jadi pengadilan tertinggi itu, pengadilan tertinggi yang mengadili para hakim dan para pembesar tinggi yang bermasalah. Jadi untuk yang yang bertugas menerima banding gitu. Keren ya, Daulah Umayyah udah ada MA, udah ada Pas Pampres, Al-Hijabah kan. Zaman dulu gitu, coba bayangin, zaman dulu udah ada ini, begitu cerdasnya kan mereka. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang pembangunan kota. Pusat pemerintahan atau peradaban Daulah Umayyah di Damaskus itu ada dua kota. Yang pertama kota Damaskus, yang kedua kota Qairawan. Kita bahas dulu kota Damaskus. Kota Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itu Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. Kota Damaskus memiliki 8 pintu gerbang yang dilengkapi dengan menara tinggi, sehingga jika akan mengunjunginya, menara-menara itu sudah terlihat dari kejauhan. Pada masa Al-Walid, kota Damaskus dipercantik lagi dengan berbagai fasilitas umum sehingga menjadi buah bibir pada masa itu. Jadi masa sebenarnya awal mula itu kan masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pas Khalifah Ali, itu kan pusat pemerintahannya ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, pas pemerintahan dipegang oleh Muawiyah, dipindahkanlah tuh pusat pemerintahan ke kota Damaskus. Jadi kota Damaskus ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota. Makanya benar-benar dipercantik gitu, dibangun, dibikin megah gitu kan, biar semakin semakin menarik perhatian lah gitu. Jadi memang udah banyak banyak pembangunan lah gitu, fasilitas umum juga sudah ada gitu, karena memang di sini Damaskus ini menjadi pusat pemerintahan gitu. Makanya nggak heran kalau memang saat itu kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam di Damaskus. Kemudian yang kedua kota Qairawan. Kota Qairawan dibangun oleh Gubernur Afrika Utara Uqbah bin Nafi al-Fihri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Uqbah membangun Qairawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Qairawan yang letaknya jauh dari pantai menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan tentara Romawi. Nah, itu kota Qairawan. Kemudian yang keempat, bidang arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umayyah di Damaskus, Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem. Selain itu ada juga Masjid Agung di Kufah, Masjid Batu Karang, Istana Al-Jaferiyah di Saragossa dan lain-lain. Jadi di sini memang
bidang arsitektur lebih banyak ke pembangunan masjid. Kemudian yang terakhir yaitu bidang militer. Pada masa ini, kemajuan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan signifikan. Mereka mempelajari berbagai ilmu kemiliteran dari banyaknya ekspedisi militer yang mereka lakukan, termasuk dari metode militer Romawi. Muawiyah melakukan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Gak heran sebenarnya kenapa militer di masa Daulah Umayyah ini sangat kuat, karena memang ya tadi itu selain dibentuknya undang-undang wajib militer, di mana semua warga Arab wajib mengikutinya, Daulah Umayyah ini sebenarnya pada saat itu memang menjadi satu-satunya sebuah kerajaan, sebuah dinasti, sebuah daulah yang tidak ada tandingannya. Jadi sangat besar kala itu. Kalau sebenarnya kalau ini ya fase Daulah Umayyah itu kan sebenarnya ada 3. Fase pertama, kedua, ketiga. Fase pertama itu fase berdiri, fase kedua fase kemajuan, kemudian fase yang ketiga adalah fase runtuh. Kalau fase berdiri itu dimulai dari Khalifah Muawiyah sampai Walid bin Abdul Malik, itu nanti dia fokus ke perluasan wilayah Islam. Ekspedisi militer saat itu dilakukan besar-besaran, apalagi militernya yang sangat kuat, jadi semua wilayah ditaklukkan saat itu, bahkan sampai ke Andalusia kan nanti oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Jadi memang kalau dibilang Daulah Umayyah sangat besar kala itu, karena perluasan wilayah, dia lebih fokus ke perluasan wilayah Islam saat itu. Jadi untuk membangun pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang solid, ya dengan menyebarkan atau melebarkan wilayah gitu. Kemudian untuk yang fase kedua, fase kemajuan, ini nanti terjadi di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ilmu pengetahuan di sini lebih digalakkan lagi. Kemudian munculnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Nanti ada sebenarnya untuk 4 mazhab sih belum ya, untuk fikih, ilmu fikih ini, dan baru udah mulai 2 yang muncul nanti ketika 4 mazhab di Daulah Abbasiyah ya. Kemudian di fase terakhir, fase runtuh. Fase runtuh ini atau fase kemunduran ini terjadi pada Khalifah ke-11, 11, 12, 13, 14, terutama di Khalifah 11, 12 itu nanti Khalifah 12 dan 13 itu ada perang saudara, di mana dalam 1 tahun itu ada 2 khalifah yang menjabat. Maksudnya bukan 2 ya, tetapi dalam kurun waktu 1 tahun udah 2 khalifah yang menjabat, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Nah ini nanti udah mulai udah mulai kolab karena ada perang saudara. Itu kita bahas di minggu depan sih, pekan depan, yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus gitu. Jadi untuk kali ini kita hanya belajar tentang ini sih, perkembangan kebudayaan dan peradaban Daulah Umayyah. Jadi ada beberapa bidang ya, bidang kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, kemudian ekonomi dan administrasi pemerintahan. Ini yang harus kalian tahu, karena sangat gimana ibu bilangnya ya, dibilang sulit enggak juga sih, cuman harus kalian kuasai, harus kalian bedakan gitu nizam-nizamnya ini. Kemudian ada bidang pembangunan kota, kemudian bidang arsitektur, dan bidang militer. Nah itu jadi yang harus ya semoga bisa membedakan, semoga bisa memberikan manfaat, dan bisa tahulah gitu bagaimana dulu, zaman dulu gitu kan, zaman Daulah Umayyah, bagaimana mereka khalifah-khalifah yang
menyebarkan Islam. Oh, oke. Oke, Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.